Suara tembakan kembali menggema dari pedalaman. Pendulangan emas, tempat rakyat menggantungkan hidup, diserbu dalam gelombang brutal oleh kelompok kriminal bersenjata. Tanggal 6 dan 7 April 2025 menjadi neraka bagi para pendulang. 2 titik di Kabupaten Yahukimo, lokasi 22 dan Muarakum disapu kekerasan. 16 nyawa melayang tak berdosa dijadikan tumbal ambisi kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka Kodap 16 Yahukimo dan Kodap 3 Dugama. Mereka berdalih para korban adalah mata-mata TNI, namun kebenaran tidak bisa dibungkam. TNI membantah keras. Brigjen TNI Kristo Mayanturi berdiri di hadapan media. Itu hoaks. Mereka menyebarkan kebohongan untuk lari dari tanggung jawab. Sementara luka masih basah, Satgas Damai Cartens bergerak tanpa henti. Dari 9 hingga 17 April 2025, mereka menyisir medan berbatu dan hutan berduri, tanah yang tidak mengenal belas kasih. Misi mereka jelas, selamatkan yang tersisa. Di tempat lain kekuatan negara bangkit. Bukan sekadar reaksi, melainkan perlawanan. 400 pasukan terbaik diturunkan, bukan prajurit biasa. Mereka lahir dari latihan keras di Batu Jajar, digembleng bukan hanya untuk bertempur, tetapi untuk bertahan dalam kegelapan. Mereka ditugaskan menjaga titik paling rapuh, bandara. Titik vital ini jika lumpuh, akan membuat Papua terisolasi. Penempatan ini bukan kebetulan. Pada 5 Mei 2024, distrik Borme diguncang. Saat warga sedang beribadah, kelompok bersenjata datang, merampas, menghancurkan. Tenaga kesehatan Ferdian Rumansara kehilangan HP-nya, Kepala Puskesmas Andi Wisal harus merelakan laptopnya. Peralatan medis harapan rakyat direbut begitu saja. Sementara itu dari sisi darat, pasukan elit lainnya sudah lebih dahulu bergerak. Kopassus, nama yang membuat musuh gemetar. Pada Mei 2021, di Kampung Wuloni, mereka menghadapi Kekibe dalam baku tembak habis-habisan. 2 musuh tewas. Tapi perjuangan belum selesai. Kita mundur ke 2017. Tembagapura, operasi senyap digelar. Selama 5 hari, 13 personel Kopassus dan 10 anggota Kostrat menyamar, mengintai di tengah masyarakat. Target mereka, membebaskan warga sipil yang disekap. Mereka masuk tanpa suara dan keluar membawa 344 jiwa kembali ke kehidupan. Di bawah hujan peluru, mereka menolak mundur. Lalu datang pasukan setan, Yonif 315 Garuda. Dikirim pertengahan 2021 menggantikan Satgas 756 per WMS. Mereka adalah bayangan di medan gelap. Misi mereka, mengamankan Asmat dan Mapi. Namun senjata bukan satu-satunya bekal. Mereka membawa edukasi pertanian, kesehatan, hingga ketahanan pangan sebagai pelindung dan pemersatu. Tahun 2022, giliran para Raider 430 satu SSP turun tangan. Setelah Baratu Baktiar tertembak di pos Kiwok, mereka dikirim. Bermarkas di Karianggo, Sulawesi Selatan, satuan ini dikenal dengan manuver cepat dan serangan tajam. Mereka datang tanpa ragu, hanya dengan satu misi. Kejar, tangkap, taklukkan. Namun di balik peluru dan strategi militer, ada kekuatan yang lebih sunyi, rekonsiliasi. Pada 16 April 2025, seorang anggota OPM menyerah. Ia meninggalkan senjata, memilih kembali ke pelukan merah putih. Bukan karena kalah, tetapi karena sadar. Kelaparan, pelarian, dan tekanan dari Satgas Yonif 501. Perbatasan membuatnya memilih jalan pulang. Pada Januari 2025, seorang tokoh besar OPM berinisial HK menyerahkan diri. Dulu, ia memimpin serangan ke pos Ramil Kisor pada 2 September 2021. Kini, ia bersama keluarganya kembali ke pangkuan NKRI. Semua berawal dari satu malam ketika seorang mantan anggota OPM menyampaikan niatnya ke pos TNI. Letda Infanus segera bergerak. Komandan Satgas, Letkol Yahya, Wisnu Arianto, memimpin sendiri penjemputan. Hari-hari di pedalaman berubah menjadi hitungan detik yang bisa berakhir dengan ledakan. Di balik bukit, di dalam hutan, bayang-bayang kelompok bersenjata terus bergerak. Mereka tidak lagi sembunyi. Mereka menantang TNI. Satuan Intel bergerak dalam senyap. Informasi dikumpulkan dari penduduk yang setia. Dari warung kopi hingga ladang sunyi, jejak musuh diburu. Dari informasi itu, operasi besar dibentuk. Operasi pemutus urat nadi musuh.
Pada 19 April 2025, sebuah tim gabungan diterjunkan ke lembah Hainam, jantung persembunyian kelompok bersenjata. Di tengah malam tanpa bulan, 18 personel Kopassus dan Rider 431 menembus hutan. Tak ada suara kecuali detak jantung yang berlomba dengan maut. Mereka tahu, satu kesalahan, satu ranting patah bisa berarti kematian. Di sisi lain, helikopter NAS 332, Super Puma dari TNI AU siaga di atas langit Wamena, siap mengevakuasi atau memberi dukungan tembakan. Tepat pukul 03.17, waktu Indonesia Tengah, kontak tembak pecah. Api meledak dari semak-semak. Senapan SS-2 menggema bersahutan dengan senjata buatan luar yang dimiliki KKB. Peluru menghujani tanah, mencabik batang pohon, memekakkan malam. Namun pasukan tak mundur. Leda Ananta, Komandan Regu, memimpin dari depan. Lindungi rakyat, tak ada yang mundur. 3 anggota KKB tumbang, sisanya melarikan diri. Tapi pesan sudah dikirim, kita tidak takut. Esok paginya, dari lokasi yang sama, ditemukan dokumen, peta koordinat, dan alat komunikasi utuh. Temuan itu disebut emas oleh intelijen. Dari sana diketahui, kelompok ini tidak bertindak sendiri. Ada jalur logistik gelap, ada pendanaan, ada permainan besar di balik layar. Papua bukan lagi sekadar konflik lokal. Ini medan perang kepentingan. Dan dalam perang seperti ini, keberanian saja tidak cukup. Kesetiaan, keteguhan, dan cinta tanah air adalah peluru paling mematikan. TNI mengerti itu, karena bagi mereka, ini bukan sekadar perang senjata dan taktik. Ini tentang menjaga tanah air tetap utuh. Operasi terus bergulir. Dengan dokumen intelijen di tangan, TNI merancang serangan lanjutan. Operasi Taring Merah. Sasarannya bukan lagi gerilyawan biasa, tapi jalur logistik mereka. Barang siapa menguasai logistik, menguasai perang. Di balik pegunungan dan sungai-sungai deras, para penyelundup bergerak. Senjata, amunisi, bahkan makanan mengalir lewat jalur rahasia. TNI tahu, hancurkan jalur ini, lumpuhkan perlawanan. Tim kecil dibentuk, 10 prajurit terpilih. Mereka membawa beban besar, mengakhiri permainan kotor ini. Mereka bergerak tanpa tanda, berbaur dengan penduduk, mengintai dari balik pasar, terminal, hingga ladang sunyi. Malam 22 April 2025. Sebuah perahu mencurigakan melintas di Sungai Mamberamo. Diam-diam, tim TNI menunggu di 2 sisi sungai. Ketika perahu mendekat, Sandi diteriakkan, 32 Alfa, serbu! Tembakan peringatan memecah malam. Pengangkut mencoba melarikan diri. Namun takdir sudah ditulis. 4 orang ditangkap hidup-hidup. Di lambung perahu ditemukan 15 pucuk senjata api, 3.000 butir amunisi, puluhan kilogram bahan makanan. Dan yang paling mengejutkan, dokumen transaksi dalam mata uang asing. Papua sekali lagi membuktikan bahwa medan perang ini bukan hanya soal peluru. Ini soal ekonomi bayangan, kekuasaan, dan campur tangan asing. Namun operasi ini bukan tanpa korban. Pada 23 April 2025, di distrik Seradala, 1 regu TNI disergap. Ledakan ranjau rakitan menghantam konvoi mereka. Serda Wahyu Pratama gugur. Tubuhnya terluka parah, tapi ia sempat melindungi rekan-rekannya hingga napas terakhir. Dalam radio terakhirnya ia berbisik, "Jangan biarkan pengorbanan ini sia-sia, lanjutkan." Namanya kini terukir dalam sejarah. Sebagai prajurit yang memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Kematian Serda Wahyu membakar semangat seluruh prajurit. Di pos Kotis Wamena, sang komandan brigade menggelar apel luar biasa. "Kita tidak datang untuk membalas dendam," katanya. "Kita datang untuk menegakkan keadilan. Untuk rakyat yang ingin hidup tanpa ketakutan." Taktik berubah. Strategi baru diluncurkan, Operasi Jaring Hitam. Misi utama: tutup semua jalur pelarian musuh, habisi jaringan mereka. Dari Pegunungan Bintang hingga Lani Jaya, satu demi satu basis musuh dihancurkan. Pada 26 April 2025, sebuah markas rahasia di distrik Dekai digerebek. 1 pucuk senjata laras panjang, 2 radio komunikasi, dan bendera bintang kejora disita. Yang lebih penting, 3 anggota senior kelompok separatis ditangkap hidup-hidup. Mereka bukan sekadar petarung, mereka arsitek serangan terhadap warga sipil. Namun TNI tidak hanya datang membawa senjata.
Di desa-desa terpencil, mereka membuka klinik darurat, membagikan beras, membangun sumur, memperbaiki sekolah. Bayi-bayi Papua yang kurus dan sakit disentuh tangan-tangan prajurit. Senyum kecil yang muncul dari bibir mungil mereka, itulah kemenangan sejati. Sebab perang sejati bukan soal menaklukkan, tapi soal menyembuhkan. Kini, dunia mulai membuka mata bahwa di tanah Papua, di balik cerita propaganda, ada prajurit-prajurit bersahaja yang berjuang bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk sebuah nama besar yang disebut Indonesia. Dan selama satu bendera masih berkibar di angin pedalaman, selama satu rakyat masih memanggil nama merah putih dengan harapan, maka perjuangan ini belum selesai. Karena bagi TNI menjaga Papua adalah menjaga jiwa Indonesia itu sendiri. Terus bergulir. Dengan dokumen intelijen di tangan, TNI merancang serangan lanjutan. Operasi Taring Merah. Sasarannya bukan lagi gerilyawan biasa, tapi jalur logistik mereka. Barang siapa menguasai logistik, menguasai perang. Di balik pegunungan dan sungai-sungai deras, para penyelundup bergerak. Senjata, amunisi, bahkan makanan mengalir lewat jalur rahasia. TNI tahu, hancurkan jalur ini, lumpuhkan perlawanan. Tim kecil dibentuk. 10 prajurit terpilih. Mereka membawa beban besar, mengakhiri permainan kotor ini. Mereka bergerak tanpa tanda, berbaur dengan penduduk, mengintai dari balik pasar, terminal, hingga ladang sunyi. Malam 22 April 2025. Sebuah perahu mencurigakan melintas di Sungai Mamberamo. Diam-diam, tim TNI menunggu di dua sisi sungai. Ketika perahu mendekat, Sandi diteriakkan. 32 Alfa, serbu! Tembakan peringatan memecah malam. Pengangkut mencoba melarikan diri, namun takdir sudah ditulis. 4 orang ditangkap hidup-hidup. Di lambung perahu ditemukan 15 pucuk senjata api, 3.000 butir amunisi, puluhan kilogram bahan makanan. Dan yang paling mengejutkan, dokumen transaksi dalam mata uang asing. Papua sekali lagi membuktikan bahwa medan perang ini bukan hanya soal peluru. Ini soal ekonomi bayangan, kekuasaan, dan campur tangan asing. Namun operasi ini bukan tanpa korban. Pada 23 April 2025, di distrik Seradala, 1 regu TNI disergap. Ledakan ranjau rakitan menghantam konvoi mereka. Serda Wahyu Pratama gugur. Tubuhnya terluka parah, tapi ia sempat melindungi rekan-rekannya hingga napas terakhir. Dalam radio terakhirnya ia berbisik, "Jangan biarkan pengorbanan ini sia-sia, lanjutkan." Namanya kini terukir dalam sejarah sebagai prajurit yang memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Kematian Serda Wahyu membakar semangat seluruh prajurit. Di pos Kotis Wamena, sang komandan brigade menggelar apel luar biasa. "Kita tidak datang untuk membalas dendam," katanya. "Kita datang untuk menegakkan keadilan. Untuk rakyat yang ingin hidup tanpa ketakutan." Taktik berubah. Strategi baru diluncurkan. Operasi Jaring Hitam. Misi utama: tutup semua jalur pelarian musuh. Habisi jaringan mereka. Dari Pegunungan Bintang hingga Lanijaya, satu demi satu basis musuh dihancurkan. Pada 26 April 2025, sebuah markas rahasia di distrik Dekai digerebek. 1 pucuk senjata laras panjang, 2 radio komunikasi, dan bendera bintang kejora disita. Yang lebih penting, 3 anggota senior kelompok separatis ditangkap hidup-hidup. Mereka bukan sekadar petarung, mereka arsitek serangan terhadap warga sipil. Namun TNI tidak hanya datang membawa senjata. Di desa-desa terpencil, mereka membuka klinik darurat, membagikan beras, membangun sumur, memperbaiki sekolah. Bayi-bayi Papua yang kurus dan sakit disentuh tangan-tangan prajurit. Senyum kecil yang muncul dari bibir mungil mereka, itulah kemenangan sejati. Sebab perang sejati bukan soal menaklukkan, tapi soal menyembuhkan. Kini, dunia mulai membuka mata bahwa di tanah Papua, di balik cerita propaganda, ada prajurit-prajurit bersahaja yang berjuang, bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk sebuah nama besar yang disebut Indonesia. Dan selama satu bendera masih berkibar di angin pedalaman, selama satu rakyat masih memanggil nama merah putih dengan harapan, maka perjuangan ini belum selesai. Karena bagi TNI menjaga Papua adalah menjaga jiwa Indonesia itu sendiri.